Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami datang kepada Engkau, kami mengucap syukur untuk kasih pimpinan penyertaan-Mu yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, ya Bapa. Sepanjang malam Engkau sudah memimpin, memelihara kami, dan membangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Kami mohonkan berkat-Mu kembali lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari surat Yakobus pasal 5 ayat 7 dan 8. Dikatakan, "Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat." Saudara, tema kita hari ini ialah sabar dalam menjalani ujian hidup. Saudara, kita hidup dalam zaman di mana setiap orang saat ini menginginkan segala sesuatu didapat dengan instan. Betul? Makanan instan, membuat KTP secara instan, SIM instan, ijazah instan, popularitas instan, kaya pun pengen instan, dan kesembuhan secara instan. Semua serba instan yang mencerminkan budaya yang sedang kita hidupi saat ini, termasuk saudara dan saya. Saudara, kalau kita melihat Alkitab, maka kesabaran berasal dari kata hupomune, yang artinya kesabaran. Kata ini menggambarkan suatu kemampuan dari suatu tanaman yang hidup di bawah situasi yang keras dan gersang. Pohon itu tetap bertahan dan sedikit demi sedikit terus bertumbuh menjadi besar. Dengan demikian, kesabaran melukiskan suatu kemampuan seorang anak Tuhan untuk tetap bertahan dalam segala macam keadaan yang tidak menyenangkan. Bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun, dengan suatu keyakinan bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Jadi saudara, dalam kesabaran itu ada unsur pengharapan. Kesabaran tidak pasif tetapi aktif, yaitu menanti waktunya Tuhan. Hal yang senada saudara dikatakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 yang tadi kita baca. Dikatakan, "Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi." Kesabaran kita harus seperti petani yang menunggu panen yang menguning, yang mengetahui bahwa sesuatu yang baik akan terjadi meskipun ia belum melihatnya. Penantiannya tidaklah pasif, saudara, yang melakukan apapun bagiannya yang harus ia lakukan, dan ia percaya Allah melakukan bagiannya. Saudara, kita orang Kristen adalah orang-orang yang didiami oleh Roh Allah. Tubuh kita disebut bait Allah. Jadi jelas kita diharapkan Allah menjadi bait yang menyenangkan rohnya, yaitu mempunyai sifat-sifat yang sama dengan Dia, termasuk dalam hal kesabaran. Kita dapat melakukannya karena Allah telah memberi contoh bagi kita. Karena itu saudara, mari kita bersabar di tengah ujian hidup yang kita alami. Apapun yang sedang saudara alami saat ini, tetaplah bersabar, menanti pertolongan Tuhan. Sebab dalam Mazmur 103 ayat 8 dikatakan, "Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia."
Allah dikatakan panjang sabar. Itu berarti memerlukan waktu yang panjang untuk marah, atau dengan kata lain, ia lambat untuk marah. Inilah sikap Allah dalam menghadapi manusia yang berdosa. Kesabaran Allah terhadap kekerasan dan kedegilan hati manusia untuk tidak menghukum mereka. Kesabaran Allah bukanlah suatu sikap yang pasif yang membiarkan dirinya dihina oleh manusia, tapi suatu sikap yang aktif yang dengan sengaja bertahan agar manusia patut menerima murkanya, mendapat pengampunannya. Saudara, kita punya Allah yang begitu baik buat kita, dan Allah yang begitu mengasihi kita, di mana Allah punya belas kasihan yang begitu besar bagi anak-anaknya. Jadi saudara, apapun keadaan kita saat ini, mari jangan kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Jangan kita cepat marah kepada sesama kita, kepada suami atau istri kita. Tetapi bersabarlah, menanti pertolongan Tuhan, menanti jawaban Tuhan, seperti seorang petani yang menanti hasil panennya. Saudara, biar kita terus percaya dan beriman kepada Tuhan, sebab kita tahu kita punya Allah yang hidup, punya Allah yang baik, punya Allah yang mengasihi di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, jangan pernah kita putus asa, tapi tetaplah berharap kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan, sebab Tuhan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Berikan kami iman yang teguh, untuk kami boleh dengan sabar menanti pertolongan-Mu, dengan sabar menanti jawaban-Mu ya Tuhan, atas doa-doa yang kami panjatkan. Tuhan, kami percaya dengan iman kami, Engkau akan berikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami yang bergumul dengan sakit penyakit kami, Tuhan Yesus tolong. Mungkin kami Tuhan sedang menunggu jalannya operasi Tuhan, karena ada batu empedu di dalam tubuh kami. Tuhan tolong, kiranya Engkau boleh memberkati sehingga operasi dapat berjalan dengan baik. Berkati tim dokter yang menangani penyakit kami, Tuhan, yang boleh memakainya Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan, kami sedang bergumul ya Tuhan dengan sakit stroke kami. Tuhan juga tolong, biar Engkau yang boleh menjamah kami, memulihkan, menyembuhkan sakit kami. Tuhan tolong. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk seorang anak kecil bernama Hans ya Tuhan, yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit. Oh Tuhan, HB-nya rendah, trombosit itu juga turun. Kira Engkau juga memulihkan keadaannya, Engkau yang menyembuhkan akan anak kecil ini. Tuhan tolong, kami mohon kasih-Mu Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Berkati Tuhan, mungkin kami sedang sakit ya Tuhan, ada gagal ginjal, sehingga kami harus cuci darah. Tuhan tolong kami, biar Engkau juga memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesabaran menjalani sakit penyakit ini. Kami mohonkan pertolongan dan kesembuhan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami bergumul dengan sakit penyakit kami berseru kepadamu. Kami bergumul dengan masalah ekonomi kami mohonkan juga kepada Engkau. Kiranya Engkau yang membuka jalan, kiranya Engkau yang mencukupkan setiap keperluan kami. Tuhan Yesus tolonglah. Terima kasih Bapa, sungguh kami berserah dan kami berharap hanya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.